Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Ya, haleluya. Saya percaya hari ini Tuhan sediakan berkat yang luar biasa buat saudara dan saya, amin. Berkat buat saudara dan saya, amin. Yang siap terima berkat, sekali lagi kemuliaan paling dahsyat, paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah kita setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Dia ada menjagai kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari tinggikan Dia, puji Dia, sembah Dia. Dengan segala apa yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari persiapkan hatimu untuk kita boleh menyembah Dia. Amin. Kami mau penuhi bait-Mu dengan pujian kami. Kami mau penuhi bait-Mu dengan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Sebab Engkau Allah yang layak terima ucapan syukur kami. Tidak ada Allah yang dahsyat selain Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari nyatakan pujian ini. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tahta-Mu. Sembah dan puji nuhi tahta-Mu. Sembah dan puji nuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah sebagai Raja, kami berdiri, amin. Haleluya. Ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji sembah dan puji nuhi tahta-Mu.
terpuji Kau selamanya. Engkau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Ia sanggup melakukan perkara di luar kemampuan kita. Sebab itu taruhlah setiap iman percaya kita hanya kepada Yesus. Haleluya. Sebab kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap Yesus Tuhan. Dia tetap Yesus Allah. Haleluya. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Amin. Mari nyatakan pujian ini. Sembah dan puji. Yes. Biar itu keluar dari dasar hati kita. Sebab Yesus Kristus Allah yang layak terima pujian dan sembah kita. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Yes Lord. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Yesus. Terima kasih untuk setiap kemurahan-kemurahan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Haleluya. Sembah dan puji. Amin. Amin Tuhan. Sembah dan puji. Katakan Yesus Tuhan. Kita dahsyat. Bapak Ibu percaya Allah kita luar biasa. Amin. Waktu saya katakan Allahku, nanti Bapak Ibu jawab dahsyat ya. Setuju Bapak Ibu? Siap? Allahku Dahsyat. kurang kenceng. Baru separuhnya, yang belakang belum. Allahku Dahsyat. Allahku Dahsyat. Sekarang dahsyatnya 3 kali ya. Nanti 2 kali kita akan lakukan ini. Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi, Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kemuliaan bagi Dia. Yes, amin, amin, haleluya. Yes, haleluya. Dia sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Dari utara ke selatan
Mari saya percaya untuk boleh duduk Bapak Ibu. Musim dalam kehidupan kita mungkin silih berganti, tetapi kasih Tuhan Dia akan tetap abadi sepanjang hidup kita. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang saat ini ada di tempat ini, yakini bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, dan Dia sanggup melakukan bagi kita. Tidak ada yang mustahil. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman mungkin, tetapi tangannya selalu ada untuk memegang kita. Dia akan menolong kita. Hanya percaya saja. Percaya dan imani. Yesus sanggup melakukannya bagi saudara dan saya. Amin. Firman-Mu memerdekakan hidup kami Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami. Bahkan firman-Mu membuat kami lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Sekarang lama-lama Yesus. Urama Yesus lama-lama Yesus. Musim akan selalu berganti. Ya, kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak pernah berubah. Akan berubah. Terima kasih. Sampai selama. Yes Tuhan, ku tetap percaya. Mari yakini janji Tuhan ya dan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu Yes, Tuhan. Engkau selalu menolong kami. selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Sebab Engkau menolong kami Tuhan. Haleluya. Selalu Yes. menjagaku. Yes, Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya pertolongan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Sebab itu kami yakin Tuhan. Yes, memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari nyatakan pujian ini. Tuhan selalu. Amin.
Berkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Dia. Dia akan berjalan dan tidak menjadi letih. Dia berlari dan tidak menjadi lesu, sebab kekuatannya hanya daripada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Seumur hidupku. Bapa, terima kasih. Sungguh ujian kami ini adalah pengalaman hidup kami, dan itulah yang terjadi. Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami, dan bahkan Engkau mengenyangkan kami. Ketika kami di dalam kesendirian, Engkau datang dan menghibur dan menguatkan. Ketika di dalam problem permasalahan, orang-orang sudah tidak peduli lagi, dan bahkan saudara kami menutup pintu bagi kami, Engkau datang, Allahku. Engkau mengirimkan hamba-hambamu, Engkau mengirimkan berkat-berkat-Mu terjadi untuk buka jalan bagi kami. Ketika kami sakit, sudah tidak tahan lagi tubuh ini, Tuhan. Dan bahkan tidak ada pegangan untuk kami berharap. Tetapi Engkau datang dengan kesembuhan. Ketika air mata kami ini nerocos keluar karena tidak henti-hentinya, kami merasakan betapa pedih dan sakitnya kehidupan kami. Engkau datang menyeka air mata kami. Terima kasih Bapa. Itulah pemeliharaan, itulah jamaah, dan bahkan Allahku, ketika kami di dalam masalah terjepit dan tidak bisa kami berbuat apa-apa, Engkau menguatkan kami, Engkau beri hikmat untuk jalan keluar, dan kami dapat kelegaan. Terima kasih Bapa. Kami memuji, menyembah Engkau. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Tetapi tidak hanya itu yang kami persembahkan, Allahku. Sekarang kami mempersembahkan hati kami, pikiran dan hidup kami, untuk kami boleh mendengar setiap perkataan-Mu. Allah Roh Kudus ajar kami, mari Engkau berkata. Kami mendengar dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Pada saat hari ini saya mau melanjutkan dari apa yang kita bahas minggu yang kemarin. Minggu kemarin bicara tentang Matius pasal 5, mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ayat 13 yang kemarin dibahas, yaitu adalah menjadi garam. Nah sekarang kita mau bicara menjadi terang bagi dunia. Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat 16. Mari kita akan baca. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemarin kita telah membahas mengenai makna dari menjadi garam dunia. Bahwa ketika kita menceritakan kebenaran firman Allah, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kita akan membahas maksud Tuhan Yesus mengenai terang dunia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9, di situ menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah terang. Tetapi saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa sekaranglah orang-orang percaya seperti kita ini yang menjadi terang bagi dunia ini. Wow, sungguh luar biasa saudara. Sungguh ini merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar, sekaligus sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena apa? Kita manusia dapat mewakili Tuhan di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Matius pasal 5 ayat 13-14 ada 2 kata yang diulang, yaitu kata dunia. Dalam ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Dalam ayat 14 dikatakan lagi, kamu adalah terang dunia. Ada 2 kata yang diucapkan, yaitu adalah kata dunia. Nah, di dalam bahasa Yunani dipakai kata G-E. Artinya apa saudara? Artinya adalah tempat di mana kita berpijak. Nah, jadi saudara, itu menyatakan bahwa di mana setiap orang percaya yang dikatakan bahwa kita ini sudah menjadi terang, setiap kita berpijak, setiap di mana tempat kita berpijak, kita menjadi terang bagi sekitar kita. Terang tidak dibatasi tempat dan waktu. Setiap kali orang percaya berpijak, disitulah identitas orang percaya nampak, saudara. Saudara berpijak, saudara menginjakkan di mana kaki Bapak, Ibu, dan Saudara, di pekerjaan, di tetangga, di dasawisma, di arisan keluarga, di mana kita berpijak, kita harus menampakkan terang kita. Itulah identitas kita sebagai orang percaya. Itu yang menjadi maksud Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita adalah terang dunia. Itu identitas kita di dalam Kristus. Ketika kita sudah memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, kita sudah terlambat untuk hidup biasa-biasa saja. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Ketika banyak orang melihat kita, seharusnya di mana kita berpijak, mereka akan tertarik dengan terang yang ada di dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Menjadi terang sebagai orang percaya bukan merupakan suatu prestasi, tetapi identitas sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus. Jadi saudara, kalau ada banyak orang-orang gereja, orang-orang Kristen, dia selalu melihat kalau wow, sudah lama dia menjadi orang Kristen, makanya dia ini melayani, makanya dia itu pinter, makanya dia itu diberkati. Enggak saudara, itu bukan sebuah prestasi. Menjadi hebat sebagai orang Kristen adalah bagaimanakah dia bisa menjadi terang. Terang itu bicara tentang fungsi, bukan prestasi, tetapi fungsi. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya bisa berfungsi. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita itu menjadi terang dunia. Nah, saudara, kata terang di situ diambil dari bahasa Yunani adalah pos, P-H-O-S, pos. Nah, di dalam arti kata terang terdapat fungsi. Beberapa fungsi dari pos itu yaitu untuk menerangi sesuatu, benda yang dapat membantu mata melihat lebih jelas, untuk menunjukkan yang tidak terlihat, dan merupakan unsur yang dibutuhkan setiap tumbuhan untuk bertumbuh.
Jadi Bapak Ibu, kehadiran dan keteladanan hidup yang kita tunjukkan memberikan jawaban bagi banyak orang. Itulah pos atau terang yang harus ada dalam diri kita ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kehadiran dalam kehidupan kita ini harusnya menjadikan banyak orang itu sangat tertarik. Nah, ketika mereka melihat kita, mereka yang hidup dalam gelap ingin hidup di dalam terang. Itu yang harus terjadi di mana kita berpijak sebagai terang. Mereka yang tidak memiliki arah tujuan hidup yang jelas menjadi mengerti bahwa hidup itu sangat berharga melalui kita. Keberadaan kita menjadi sebuah unsur yang ditunggu-tunggu oleh orang lain karena kita membuat mereka ingin berubah dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dahsyat bukan? Jadi saudara kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, itulah tugas yang harus kita lakukan. Itulah misi Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Tuhan Yesus berkata, kamu semua yang disebut murid-murid Kristus, kamu semua yang disebut orang-orang Kristen, kamu terang. Kamulah terang itu. Dan bukan hanya bagi gereja, dan bukan hanya bagi keluarga, dan bukan hanya lingkungan, tetapi Tuhan katakan, kamulah terang bagi dunia. Bapak, Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan kita sebuah misi yang hebat untuk diselesaikan. Biarlah terang Allah bersinar di dalam dunia itu. Betapa luhurnya sebuah tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita kerjakan. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa ada banyak terang di dunia ini. Tuhan Yesus berkata, kamulah terang. Sekali lagi saya katakan, kamulah terang, Tuhan Yesus katakan. Nah, kalimat ini bentuk tunggal satu-satunya terang. Jika satu-satunya terang yang ada tidak bersinar, dari manakah dunia memperoleh terangnya, saudara? Jika terang itu tidak datang dari kita, dari manakah terang itu berasal? Bagaimanakah orang lain dapat mengenal Kristus kalau kita ini yang dikatakan terang tetapi tidak mengeluarkan sinar terang itu? Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, terang menyerahkan dirinya melalui pengorbanan. Ya, next. Mari kita menanyakan satu pertanyaan yang lain, saudara. Bagaimana terang bisa berfungsi? Nah, sebelum kita menjawabnya, saudara masih ingatkah bahwa khotbah minggu kemarin mengenai garam? Pertanyaannya, bukan apa yang dilakukan oleh garam. Memang itu merupakan bagian dari pertanyaan. Namun saudara, bukan bagian yang paling penting itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimanakah garam berfungsi. Nah, itulah pertanyaan yang tidak pernah difikirkan oleh orang-orang percaya. Dan ini sangat mengherankan. Kita ini sudah melihat bahwa garam berfungsi melalui pengorbanannya dengan melarutkan diri dan menyerahkan dirinya secara total. Ibu-ibu atau wanita tahu bagaimanakah fungsi garam, untuk apa dan sebagainya. Ada begitu banyak, hari Minggu kemarin sudah dijelaskan. Tetapi saudara, disitulah sebetulnya fungsi garam. Mereka larut, mereka harus berkorban, mereka habis untuk menyatakan fungsi daripada garam itu. Sama saudara, dengan apa yang dikatakan dengan fungsi terang. Bagaimanakah terang itu berfungsi? Persis dengan cara yang sama dengan garam. Inilah prinsip pendirian kita di hadapan Allah dalam firman-Nya. Jadi, terang berfungsi persis dengan cara yang sama dengan garam. Mari kita pikirkan saudara. Nah, saudara, zaman dulu pelita ya, itu bentuknya yang sedemikian. Kalau orang dulu bilang ini adalah sentir, betul ya? Terus kalau ada ini gujingannya di sini atau tangkainya namanya teplok. Betul saudara? Terus orang bilang juga uble. Apalagi saudara? Sentir, teplok, uble, apa nih?
Apa? Ya aku krungu aku ya itu saudara. Trontor. Oh tontor, ya tontor. Betul ya, saya pernah dengar itu ya, daerah saya ada tontor itu. Nah, saudara, di situ ada namanya itu sentir, ini ada tempatnya. Di situ ada minyak, betul ya? Terus di situ ada apa? Sumbu, uceng, betul ya? Dalam bahasa desa saya namanya uceng. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas. Kalau kita bicara tentang Alkitab, minyak ini adalah Roh Kudus yang membangkitkan, yang membawa power kuasa untuk bisa sumbu itu tatkala dinyalakan, maka sumbu itu bisa mengeluarkan terang, dan disitulah sumbu lama-lama dia akan habis. Betul? Karena dengan terang itulah maka sumbu yang tadinya panjang maka mungkret, tetapi mungkretnya itu akan mengeluarkan terang yang begitu dahsyat. Bapak, Ibu dan Saudara, disitulah sebetulnya kehidupan kita sebagai orang percaya yang dikatakan oleh Tuhan, kamulah terang. Maka terang itu bisa terjadi ketika mereka harus benar-benar mengorbankan, dihanguskan sampai sumbu itu habis dan mengeluarkan cahaya. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumbu itu hangus dibakar dan dibakar sampai habis. Nah, perlahan-lahan sumbu itu akan dibakar sampai habis. Sumbu itu bisa dikatakan mati untuk memancarkan terang. Tahukah Bapak, Ibu dan Saudara mengapa pada saat ini terdapat begitu sedikit terang di dalam gereja? Begitu sedikit orang-orang percaya tidak bisa menjadi terang. Karena mereka tidak mau berkorban. Karena mereka tidak mau dihabiskan untuk mengeluarkan cahaya sinar itu. Bapak, Ibu dan Saudara, lihat juga kalau Pak itu kan dulu ya, itu sentir. Kalau sekarang kan lampu, Saudara bisa lihat juga, Saudara. Ada satu elemen yang kecil, kalau di dalam sentir tadi, di dalam pelita tadi adalah sumbu, ini adalah elemen di mana ketika mereka itu ditenggelamkan, direndam dalam sebuah minyak. Ketika itu dibakar, maka mengeluarkan itu cahaya. Elemen ini lama-kelamaan dia habis. Sama dengan bola lampu, Saudara. Di dalamnya ada elemen-elemen di mana mereka ini akan menyala dan elemen itu lama-lama akan juga mati. Maka di situ ada bola lampu yang mati dan nyala. Karena apa? Ada elemen-elemen yang dimatikan untuk bisa menyalurkan cahaya. Bapak, Ibu dan Saudara, sama dengan kita sebagai orang percaya. Ketika orang-orang percaya tidak mau berkorban untuk sebuah terang itu nyala, maka tidak akan terjadi bagaimanakah di sekeliling itu akan mengalami suatu perubahan. Ada banyak orang-orang Kristen selalu melihat adalah kepentingan pribadi. Ada begitu banyak orang-orang Kristen hanya membutuhkan, apa yang dibutuhkan adalah untuk kebutuhan pribadi. Terlalu egois untuk kehidupan mereka. Menjadi terang itu harus terbakar habis demi Tuhan. Jadi saudara, dengan cara yang seperti itu, maka kita harus siap mengorbankan hidup kita untuk dibakar hangus di depan Tuhan. Kalau kita tidak siap, maka kita tidak akan bisa menjadi terang. Bapak, Ibu, ini adalah suatu pokok penting bagi kita orang percaya. Sebab itu adalah tugas yang Tuhan berikan dalam diri kita sebagai orang percaya, menjadi terang. Nah, jadi saudara, kalau kita tidak mau berkorban untuk dibakar habis, untuk dihanguskan demi Tuhan, kita gak akan pernah menjadi terang, saudara. Maka jangan heran kalau ada begitu banyak orang-orang Kristen yang ada di situ tidak berdampak apa-apa. Karena dia hanya sebuah prestasi yang terjadi, bukan fungsi. Seharusnya saudara,
Di mana ada orang percaya, di situ ada fungsi terang terjadi. Saya banyak punya teman yang menyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Suatu ketika saya sekolah, guru saya mengatakan bahwa ketika gereja itu ada, maka gereja itu akan mendatangkan shalom. Dan pasti ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Benar saudara. Saya setelah mendengar pelajaran dari guru saya itu, pada waktu saya pelayanan saya membuat suatu catatan-catatan pengalaman-pengalaman. Benar, ada dalam satu daerah di mana pelayanan teman saya di situ. Dulunya sama sekali tidak maju daerah itu. Tidak ada kegerakan sama sekali. Dan bahkan daerahnya pun sangat sulit untuk dijangkau. Tetapi ketika teman saya perintisan di situ dan berdirilah sebuah gereja, sekarang daerah itu luar biasa. Di sebelahnya kurang lebih cuma ada 2 kilo. Enggak ada 2 kilo, 1,5 lah, 1,5 kilo. Di situ ada tempat objek wisata yang sangat luar biasa. Dan daerah itu sekarang begitu ramai dan maju. Ada banyak teknologi modern diperlakukan mereka. Ada pelaku-pelaku bisnis yang dulu sama sekali mereka itu pengangguran, gak punya pencaharian. Sekarang ada begitu banyak. Karena apa? Terang itu berdampak. Terang itu fungsi bagi di mana mereka berpijak. Bapak, Ibu, dan Saudara, harusnya kita itu seperti itu juga. Oleh sebab itu saudara, kalau orang Kristen, kalau orang percaya, dia itu tidak jadi berkat atau tidak berfungsi, disitulah dikatakan gagalnya orang percaya. Jadi hidup kita harusnya menjadi terang, artinya kita harus menjadi berkat di mana kita berpijak. Ada sebuah cerita saudara. Ada seorang konglomerat yang lokal, jadi bukan internasional begitu. Nah, namanya adalah Billy Rose. Dia adalah orang Israel. Dia kaya dan bahkan dia ini adalah pecinta seni. Maka dia koleksi juga patung-patung perunggu. Ada 105 patung perunggu yang harganya mahal-mahal saudara. Nah, suatu ketika saudara, pada tahun 1947 Israel merdeka. Maka Billy Rose ini tinggal di New York, ya, di Amerika. Karena mendengar bahwa Israel merdeka, maka dia hijrah pulang. Tempat tinggalnya adalah di Tel Aviv, ya. Nah, dia bawa itu juga semua barang-barangnya karena dia pindah. Nah, pada waktu di Israel, ya, di Tel Aviv itu, Billy Rose mendirikan sebuah galeri, ya, atau museum gitu. Untuk apa? Untuk hasil koleksi-koleksinya. Termasuk 105 patung perunggu itu saudara. Nah, pada waktu mau meresmikan galerinya itu saudara, museumnya itu, maka Billy Rose memanggil Perdana Menteri yang pertama, ya, Ben Gurion namanya, Perdana Menteri Israel yang pertama. Nah, nama Ben Gurion ini lalu diabadikan sebagai nama bandara yang ada di Tel Aviv. Nah, saudara, pada waktu peresmian galeri ini saudara, maka ada perbincangan. Ya, mungkin waktu snack begitu ya. Lalu Perdana Menteri Ben Gurion ini bertanya, ngomong-ngomong sama Billy Rose. Pak Billy Rose, negara kita ini belum merdeka atau belum aman loh. Suatu ketika akan terjadi juga perang loh. Nah, nanti kalau terjadi perang gimana dengan patungmu ini? Ini kan mahal. Nah, gini aja. Nanti kalau terjadi perang, saya akan bantu. Ya, bilang aja sama saya akan bantu. Saya akan kerahkan tentara-tentara saya untuk mengamankan patung-patung ini di tempat yang aman. Lalu apa yang terjadi saudara? Billy Rose bilang sama Bapak Perdana Menteri ini, Bapak Perdana Menteri, maaf, tidak usah memindahkan patung-patung ini ke tempat yang aman. Jawab dia ini dengan sangat santai. Lalu Perdana Menteri terbelanga. Loh, kenapa? Kalau nanti terjadi perang, leburlah patung-patung perunggu ini menjadi peluru untuk perang bagi negara kita. Wow, ini kan mahal.
Masa mau dilebur? Ya kan? Lalu yang terjadi saudara, ada suatu perdebatan antara Perdana Menteri itu adalah Eman. Lalu Billy Rus bilang, saya senang punya kontribusi daripada punya koleksi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow. Jawaban atau perkataan daripada Billy Rus ini saudara, sesuatu yang tahu betul tentang makna dia sebagai orang yang menjadi terang. Dia lebih suka dengan mengkontribusikan segala apa yang dia miliki dengan segala apa yang dia koleksikan, saudara. Bapak, Ibu dan Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen kebalikan daripada Billy Rus ini, saudara. Ada banyak orang-orang Kristen mengoleksi segala sesuatu pengalamannya. Oh, aku dulu pelayanan itu bersama dengan Pak Pendeta. Awalnya saya bawa itu gitar. Oh, saya itu goncengkan beliau hujan-hujan. Oh, saya dulu pernah pelayanan musik. Oh, dulu belum ada orang yang bisa musik. Saya selalu koleksi dengan pengalaman. Tetapi pada waktu dia ngomong, tidak pernah ada yang namanya mengkontribusikan. Bapak, Ibu dan Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, entah apapun situasi kondisi kita. Mungkin saudara akan katakan, aku bagaimana berkontribusi, bagaimana aku jadi berkat, bagaimana aku akan punya satu dampak. Aku kan gak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, tidak ada sesuatu yang bisa aku berikan. Saudara, Tuhan gak pernah mikir tentang itu. Atau bahkan mungkin kalau saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, aku ini kan gak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa untuk aku berikan, kontribusikan. Tuhan katakan, kau pusingkan dengan setiap kali datang padaku dengan berkat. Berapa banyak orang-orang Kristen saudara, tatkala dia ke gereja dan sebagainya, cari berkat. Motivasinya cari berkat. Cari berkat. Entah itu berkat jasmani maupun rohani. Tuhan katakan, kau gak perlu pusingkan itu berkat. Sebab ketika engkau benar-benar lakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu, aku tahu kok. Tuhan akan katakan kepada kita, jangan kau pusingkan tentang berkat. Jangan kau pusingkan dengan apa yang engkau gak punya. Tapi pusingkan apa yang harus engkau kerjakan untuk jadi berkat. Jadi sudah kekasih dalam nama Tuhan Kristus, tidak ada yang namanya untuk kita itu jadi berkat. Hal-hal yang perlu kita pusingkan. Sebab kita lakukan itu adalah perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan lengkapi dengan apa yang kita perlukan. Selanjutnya saudara, ada cerita yang lain juga saudara. Suatu ketika saudara, ada sebuah berita yang sangat luar biasa membuat orang itu terpelangah. Ada seorang pemain basket NBA, namanya adalah Kareem Abdul-Jabbar, yang dulu namanya adalah Ferdinand Lewis Allender Jr. Nah, dia kalau kita bisa lihat dulu pernah kita suka dengan basket NBA, dia adalah selalu pakai kacamata, orang yang tinggi, wah luar biasa dia. Maka dia bisa membawa timnya itu juara di dalam NBA ini tahunan. Hampir ada 16 kali yang menjuarai. Lalu yang berikutnya dia menjadi juga pemain terbaik dan bahkan dia dapat penghargaan. Intinya adalah dia memang jago di situ dan sangat terkenal. Nah, saudara, suatu ketika pada tahun 1989, ya, pada usianya dia adalah 42 tahun, Kareem Abdul-Jabbar ini, dia mengumumkan untuk pengunduran diri dia sebagai pemain profesional. Pada waktu dia menyampaikan pengunduran diri itu atau pensiunnya itu, dia kumpulkan ada begitu banyak wartawan, saudara. Lalu pada waktu pidatonya, dia juga menyampaikan,
saya mau melelang cincin emas saya ini yang bertatahkan berlian. 3 cincin yang dia punya, yaitu adalah hadiah bagaimanakah dia adalah top skor, pemain terbaik dan sebagainya, dan dia punya suatu penghargaan itu. 3 cincin emas bertatahkan berlian itu, dan 4 piala yang juga merupakan kebanggaan dia, penghargaan dia. Dia katakan, aku mau lelang siapa yang mau bayar atau beli termahal. Nanti hasilnya akan saya berikan kepada anak-anak kulit hitam untuk bisa bersekolah. Wow, saudara, pada waktu dia mengumandangkan itu, lalu terjadilah lelang dan banyak terjual. Lalu ada wartawan yang bertanya, Abdul Jafar, itu adalah jerih lelah pada waktu engkau punya suatu prestasi dan kebanggaan dalam hidupmu. Kenapa engkau jual itu? Biasanya itu akan menjadikan sesuatu kebanggaan dan suatu dokumen yang begitu dahsyat, baik, dirawat. Lalu Abdul Jafar itu menjawab apa, saudara? Buat apa kebanggaan saya kunci di dalam almari? Saya lebih senang benda-benda yang saya banggakan bisa mengubah hidup orang. Wow, saudara, Abdul Jafar yang tidak seperti orang Kristen yang penuh roh, yang penuh kasih, dia mengatakan seperti itu, saudara. Seharusnya itu harus keluar dari kata-kata seperti kita orang percaya. Dia tidak menyimpan di dalam dokumen-dokumen kebanggaannya, tetapi dia lebih senang tatkala benda-benda yang menjadi kebanggaannya itu bisa mengubahkan hidup orang. Bapak, Ibu dan Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen juga bangga dengan kedahsyatan Tuhan Yesus, bangga dengan kecintaan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus. Kebanggaan itu ada dalam diri kita, tetapi cukup dengan kita. Gak bisa, saudara, kalau saudara sebagai terang. Harusnya kebanggaan yang ada dalam diri kita harus bisa juga mengubahkan banyak orang yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus jadi berkat. Di mana kita berpijak, harusnya terang itu berdampak. Di mana kehidupan kita ada, harusnya fungsi kita itu sebagai terang bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Tapi kenyataannya, saudara, kenapa kita ini setiap minggu, kadang-kadang kita juga nangis-nangis tenanan dan sebagainya. Kok enggak bisa ya jadi terang, saudara? Nah, saudara, pada waktu saya belajar, saudara, kenapa ya? Sebetulnya tugas daripada orang-orang percaya ini sudah diberikan sama Tuhan, dan Tuhan juga memberikan suatu penyertaan dan kekuatan. Kenapa ada banyak orang-orang percaya seperti kita kok enggak bisa jadi terang? Ternyata, saudara, pada waktu saya belajar itu ada satu ayat yang menyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 8. Nah, saudara, Lukas 8 itu bicara tentang perumpamaan seorang penabur benih. Nah, saudara tahu itu, saudara, ada jatuh di jalan. Ya. Benih yang ditabur jatuh di jalan, dan itu benih yang tidak tumbuh karena ditotol oleh burung dan diinjak-injak orang. Lalu ada yang jatuh di tanah berbatu yang tidak berakar. Jadi mudah banget ono popo, hilang, murtad dan sebagainya, saudara. Nah, lalu saudara, ada yang jatuh di semak duri. Mari kita baca Lukas 8 ayat 14. Ini, saudara. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran akan kekayaan dan kemenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Iya, saudara. Nah, saudara, pada waktu saya belajar, ternyata kita ini tergolong termasuk yang ini, saudara. Yang jatuh dalam semak duri,
orang yang telah mendengar firman itu, setiap ibadah kita dengar firman Allah, saudara. Dan dalam pertumbuhannya, di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus itu, saudara, dan kita sering dan kita menangkap firman Allah itu, ternyata, saudara, kita itu terhimpit oleh apa, saudara? Kekhawatiran. Maka jangan heran, saudara, pulang ke gereja, pulang beribadah yang begitu luar biasa semangat, tetapi setelah itu, nanti aku makan opo yo? Nanti gimana ya keluargaku, gimana ya usahaku? Ada begitu kekhawatiran itu berkecamuk dan menyelimuti kehidupan kita. Dan bahkan terlebih daripada itu, saudara, setiap orang-orang mencari Tuhan, ternyata mereka itu hanya mencari kekayaan dan kenikmatan hidup. Oleh sebab itu jangan heran kalau ada begitu banyak orang-orang percaya mencari Tuhan dan beribadat, dia hanya mencari kekayaan. Yang dicari adalah hanya berkat. Mendengar firman Tuhan tentang berkat, wah haleluya, keras sekali dia sambut itu. Tetapi kalau dia dengar firman Allah, bagaimanakah dia harus berubah dalam hidupnya? Dia mulai mencep, anyel karo pengkhotbahnya, dan besok enggak pergi lagi ke gereja. Itulah, saudara, benih yang jatuh di semak berduri. Bapak, Ibu, dan saudara, mereka terhimpit oleh karena kekhawatiran akan kekayaan dan hidup. Oleh sebab itu, saudara, banyak orang ke gereja nggak bisa jadi terang. Karena selama ini yang terjadi dalam hidupnya masih ada kekhawatiran dan dihimpit oleh karena ingin kekayaan dan kenikmatan hidup. Padahal hari ini Tuhan katakan, kamulah terang. Hebatnya orang Kristen, saudara, itu bukan karena banyaknya berkat. Ada banyak orang katakan kalau, wow, dia sekarang diberkati ya. Dia jadi orang Kristen yang hebat itu. Saudara, saya katakan, kalau kita itu baru dalam ketidakberkatan atau belum diberkati, kita bukan orang yang gagal sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita sedang dalam ketidakberkatan, jangan kita itu merasa bahwa kita ini dosa, kita ini jauh sama Tuhan, kita ini enggak diterima Tuhan, enggak dikasih Tuhan. Enggak, saudara. Ada begitu banyak rasul-rasul hamba Tuhan, mereka hidup di dalam penderitaan. Karena apa? Dia hidup menurut apa yang Tuhan mau, saudara. Jadi, saudara, berkat itu bukan ukuran untuk kita menjadi orang setia, menjadi terang. Tetapi yang menjadi ukuran adalah ketika kita sebagai orang percaya, apakah kita bisa menjadi berkat? Itulah ukurannya. Amin. Sulit memang, ya kan? Sulit untuk jadi berkat, sulit untuk jadi terang. Karena apa, saudara? Kita masih memikirkan dan bahkan kita masih terhimpit oleh karena kekhawatiran akan kekayaan dan kenikmatan hidup. Selama kita masih tetap dalam pemikiran seperti itu, jangan harap untuk kita bisa jadi terang. Oleh sebab itu, saudara, mari hidup sebagai terangnya Allah yang akan membawa dampak kepada begitu banyak orang. Saya percaya, saudara, ketika kita benar-benar hidup di dalam kasih karunia dan terang yang abadi itu, maka Dia yang akan mengimpartasikan kehidupan kita. Kristen tidak jadi terang atau tidak bisa jadi berkat, berarti orang Kristen yang hilang fungsinya. Gagalnya orang Kristen ketika kita tidak bisa jadi berkat. Oleh sebab itu, saudara, hebatnya atau topnya orang Kristen ketika mereka hidup jadi berkat, itulah yang dikatakan dengan berfungsi. Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi sekarang kita, apapun yang kita miliki, jangan sampai kita punya suatu konsep seperti benih yang jatuh di semak
berduri. Hari ini, apapun menjadi keadaan kita, yuk kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau hidupku jadi terang. Kalau itu adalah perintah-Mu, maka Engkau yang akan memampukan aku. Maka Engkaulah yang akan membawa aku di dalam setiap rancangan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Bapak Ibu gak usah pusing-pusing dengan apa yang menjadi, Tuhan, aku kan gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Hari ini, ketika hati dan pikiran kita, Tuhan, aku mau jadi terang, di mana aku berpijak, orang akan mengalami terang itu dalam kehidupanku. Allah yang akan memampukan saudara. Apapun hari ini, Tuhan, aku gak punya apa-apa untuk bisa berikan kepada mereka. Tuhan yang akan melimpahkan kita sehingga kita akan bisa menjadi saluran itu. Ketika kita benar-benar hari ini punya satu sikap hidup, aku mau jadi terang. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, pujian ini adalah doa kita. Saat hari ini, saatnya kita jadi terang. Allah yang akan sediakan segala apa yang kita perlu. Jadilah di mana kita berpijak, kita jadi berkat. Perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, kasih kita, kesucian kita akan membuat orang itu benar-benar di mana kita ada, mereka akan benar-benar mencari karena kita unsur daripada mereka bisa berbuat baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujikan pujian ini menjadikan bagian kita. Taruh tangan kita di dada. Allah akan memampukan kita menjadi terang. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Amin, haleluya. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau Bapa setia. Bapa kami dalam surga, sekarang Tuhan, tangan-tangan yang terulur dan bahkan tangan yang ditaruh di dada, itu adalah bukti bahwa mereka ingin menjadi terang. Amin. Lengkapi Tuhan, sediakan Tuhan apa yang mereka perlu dalam nama Yesus. Ketika mereka menginjakan di mana mereka tinggal, mereka akan berdampak dalam hidupnya. Mereka akan benar-benar berfungsi sebagai terangnya Allah. Terima kasih Bapa, melalui kehadiran kami, kehidupan kami mau bisa berdampak bagi banyak orang. Biar mereka merasakan kehadiran Kristus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Biar ini doa kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mampukan kami Tuhan. Aku mau jadi terang.
Tuhan beri untuk aku boleh berdampak. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Benar Tuhan, kami yang mengaminkan. Engkau menyediakan dalam setiap apa yang kami perlu. Yang kurang ditambahkan, yang tidak ada diadakan. Kaum wanita, pujikan dari awal. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia. Kaum pria berdoa di hadapan Allah. Tuhan, aku mau setia seperti Engkau. Aku mau jadi terang. Tuhan, aku tidak mau melihat latar belakangku lagi. Aku tidak mau terpengaruh lagi dengan apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat. Tetapi sekarang Tuhan, kami mau hidupku jadi terang, hidupku berdampak, hidupku fungsi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar namamu dimuliakan. Ketika terang itu kami nampakkan, dunia boleh mengerti dan memuliakan Bapa. Kaum pria mengatakan, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Kaum wanita berdoa di hadapan Allah. Tuhan, sekarang Tuhan mampukan kami untuk bisa menjadi terang. Segala sesuatu yang menghambat dalam hidupku yang kemarin-kemarin, aku sekarang serahkan di hadapan Tuhan. Hidupku berdampak Tuhan, di mana kami berpijak. Di rumah, di tetangga, pekerjaan, di pasar, di mana kami berkomunitas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dijadikan terang, sehingga orang bisa merasakan dampak hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya Tuhan Yesus, di situ tatkala terang itu berfungsi, berdampak. Namamu dimuliakan bagi setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus. Bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus memimpin kami untuk kami berfungsi. Kami mau Tuhan, hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Namamu dipermuliakan. Mampukan kami mulai dari keluarga, suami, istri, anak, masing-masing jadi berkat satu di yang lain. Sehingga keluarga kami pun akan jadi berkat dengan tetangga,
dan tetangga merebet ke masyarakat dan gerejamu, sehingga kami memang benar-benar jadi berkat bagi dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau mengaminkan dan mempercayai akan menjadi milikmu. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkati keluargamu, anak cucumu, ekonomimu, kesehatanmu, buah kandunganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Allah akan membuat engkau berhasil. Pada waktu engkau keluar, engkau akan masuk dengan berkat-berkat Allah. Pada waktu engkau pergi, engkau akan dilindungi dan engkau pulang dengan berkat-berkat Allah. Engkau akan diberkati dan akan menjadi berkat. Engkau akan disembuhkan akan segala sakit penyakitmu dan engkau juga akan jadi berkat. Bapak, Ibu dan saudaraku, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan membuat, mengiring dan bahkan melindungi kita dari hari ke hari dalam mengalami kemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman. Sebelum saya akan membacakan pengumuman, terima kasih untuk Pak Aryadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, ibadah tunas remaja akan diadakan setiap hari Jumat jam 4 sore di gereja. Kemudian ibadah kaum muda diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gereja. Bagi jemaat yang merindukan penyembahan lebih lama dan lebih lagi masuk dalam penyembahan, silakan untuk boleh hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai dan ikut serta dalam praibadah bersama pelayan. Kemudian baptisan air akan diadakan besok pada tanggal 3 April 2022, besok hari Minggu nggih Bapak Ibu, dan pembelajaran sehabis ibadah kedua. Kemudian ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kebaktian Jumat Agung akan diadakan tanggal 15 April tahun 2022 dan Paskah pada tanggal 17 April tahun 2022. Nah, ibadah akan diadakan sebanyak 4 kali ya. Baik ibadah Jumat Agung maupun ibadah Paskah akan diadakan sebanyak 4 kali. Yang pertama pada jam 6.30 atau jam setengah 7, jam 9, jam 4 sore dan jam 6 sore. Dan di setiap ibadah yang akan dilakukan
diberlakukan warna kartu seperti waktu kita Natalan dulu itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah ikut atau sudah masuk dalam Komsel, nanti kartu akan dibagi lewat Komsel atau lewat pentas masing-masing. Dan bagi jemaat yang belum masuk di dalam Komsel bisa langsung menghubungi kesekretariatan gereja. Kemudian Bapak Ibu untuk Jumat Agung dan Paskah kita membutuhkan dana sebesar 13 juta rupiah. Nah, bagi Bapak Ibu jemaat yang rindu untuk ambil bagian dalam pendanaan ini, silakan untuk masukkan di dalam amplop dan ditulisi janji iman Paskah. Kemudian mengundang seluruh majelis, pintas, diaken, ketua komisi, petugas petokes dari Gereja Gideonayu besok pada hari dan tanggal Selasa 29 Maret tahun 2022 jam 19 atau jam 7 bertempat di gereja dengan agenda koordinasi pelaksanaan Jumat Agung dan Paskah tahun 2022. Nah, untuk ibadah kita setiap hari Minggu masih dilaksanakan 3 kali, jam 6:30, jam 9 dan jam 5 sore, masih dengan menerapkan protokol kesehatan nggih. Dan hanya itu saja Bapak Ibu pengumuman yang bisa saya sampaikan, dan saya akan memandu Bapak Ibu untuk boleh meninggalkan tempat ini.